Arvin mengetuk-mengetuk pulpennya ke atas meja. Sudah sedari tadi dia memikirkan tugas yang dosennya berikan. Secangkir kopi juga menemani dirinya yang saat ini sedang berada di sebuah kafe yang berada dekat kampusnya. Hujan mengiringi kesendirian Arvin, namun ketenangan itu terganggu untuk kesekian kalinya terjadi di dalam hidup Arvin. Ibu tahu kamu bisa melihat ibu, nak. Arvin masih tidak memperdulikan apa makhluk itu katakan. Kamu perlu membantuku. Kali ini wanita paruh baya itu memohon pada Arvin. Tentu saja Arvin tidak bisa menolak permohonan seperti apapun bentuknya. Di balik sikap dinginnya, Arvin memiliki rasa peduli yang cukup tinggi dan dia juga tidak suka melihat seorang berada dalam kesulitan. Memang, dia sudah bersumpah pada dirinya agar tidak memperdulikan makhluk-makhluk menema hanya untuk meminta bantuan. Namun Arvin telanjur dilatih menjadi manusia yang peduli oleh kedua orang tuanya. Apa yang bisa saya bantu? Wanita paruh baya itu langsung tersenyum pada Arvin. Anakku membunuhku. Aku tidak yakin kapan waktunya, tapi yang jelas dia membunuhku dan membuang mayatku di sungai yang tergeletak di belakang tempat ini. Jelas, wanita di hadapannya dengan wajah yang sudah nampak seperti menahan luka. Bagaimana mungkin seorang anak membunuh ibunya? Arvin sangat geram mendengar penuturan yang wanita ini jelaskan. Dia sudah beberapa kali menolong arwah yang terbunuh, tapi dia akan sangat marah ketika kasusnya seperti ini. Dan sudah dipastikan setelah Arvin menemui anak dari wanita paruh baya ini, dia akan menghajarnya habis-habisan. Bagaimanapun, harus ada pelajaran yang Arvin lakukan untuk manusia-manusia sialan seperti mereka. Aku mohon bantu aku. Aku hanya ingin diistirahatkan dengan tenang. Arvin mengangguk. Akan menjadi tugas yang melelahkan lagi karena kuliahnya sedang padat. Namun, tidak ada salahnya lelah membantu. Wanita paruh baya itu tersenyum, dan setelah dia menghilang dari hadapan Arvin, Arvin mengeluarkan handphonenya. Dia menghubungi seseorang yang akan dia libatkan dan akan terus begitu. Kafe biasa, ada yang mau gua omongin. Setelah mengatakan itu, Arvin kembali menutup ponselnya. Dia kembali fokus, namun kali ini dia fokus pada handphonenya, di mana dia melihat artikel baru. Kasus tabrak lari siswi alumni SMA Bahari dibuka kembali. Arvin membaca judul artikel itu. Sudah sejak 2 tahun lalu dia membaca artikel siswi SMA Bahari kecelakaan. Dan yang Arvin tahu dari banyak berita bahwa siswi itu meninggal, Arvin cukup bingung mengapa kasus ini kembali dibuka setelah polisi sendiri yang menutup saat itu. Ditambah media yang selalu mengangkat berita itu hanya untuk kenaikan rating. Dan mereka juga yang kembali menurunkan berita tersebut. Siapapun, dia bakal sedih kalau kasus kematian dipermainkan. Arvin mematikan handphonenya. Tangannya mulai fokus mencatat beberapa tugas yang diberikan oleh dosen membosankan itu. 20 menit berlalu. Kedua sahabat Arvin, yaitu Sarka dan Mateo, datang juga. Apa yang mau lo omongin, Dut? Tanya Sarka, yang sudah duduk di hadapannya, diikuti Mateo, yang duduk di sampingnya. Misi baru? Tanya Mateo, yang langsung diangguki oleh Arvin. Gue heran sama hantu-hantu. Kenapa nggak minta tolong gua dulu? Kan gua juga bisa lihat mereka.
Sarka melempar Mateo dengan kunci mobilnya. Hantu juga pilih-pilih kalau minta tolong. Mana ada yang mau minta tolong sama orang gak waras kayak lo, kata Sarka, dibarengi dengan tawa. Mateo menatap Sarka dengan tatapan jengah. Namun itu tidak berlangsung lama, karena mereka menyadari Arvin sedang ada bersama mereka. Arvin tidak menyukai jika dia harus membuang waktu di jam-jam pentingnya hanya untuk mendengar kedua sahabatnya bertengkar. Dan kedua sahabatnya saat ini menyadari wajah Arvin yang berubah menjadi sedikit lebih menyeramkan. Jadi gimana? Saka mencoba kembali mencairkan suasana yang sempat menjadi saat itu. Arvin menceritakan hal yang dia dapat dari wanita paruh baya tadi. Dan sekarang dia dan kedua sahabat mulai berdiskusi bagaimana baiknya masalah ini diselesaikan. Gue yang bakal ke kantor polisi, kata Sarka yang juga disepakati oleh Arvin dan Mateo. Setelah mayat keluar kayaknya kita perlu tim forensik. Seolah mengerti perkataan Arvin, Mateo langsung menghubungi kakak perempuannya yang bekerja di bidang itu. Semua sudah dibagi, dan Arvin pun sudah menyiapkan pemakaman untuk wanita paruh baya tadi. Dan jangan lupakan dia sudah menyiapkan tangannya untuk menghajar sialan itu. So, gue balik dulu. Kalau ada perkembangan, telepon gue, kata Arvin. Oke, hati-hati Vin, kata Sarka. Arvin mengangguk, lalu menggelengkan pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Mobil sedan hitam milik Arvin melaju memecah keramaian kota Jakarta menuju rumah yang akan dia tinggal. Orang tua Arvin memutuskan untuk pindah rumah ke rumah yang lebih besar, dan Arvin juga harus mengikuti keinginan orang tuanya walaupun akan sedikit memakan waktu untuk berangkat ke kampus. Mobil sedan milik Arvin sudah terparkir di halaman rumahnya. Arvin keluar dan bergegas masuk ke dalam rumah. Arvin masuk dan langsung disambut oleh Agis, ibunda Arvin, yang langsung memeluk anak semata wayang itu. Kamu beresin barang kamu, besok kita berangkat pagi, titah bunda. Arvin mengangguk, lalu dia mengucap pipi bunda. Setelah dia bergegas meninggalkan Agis yang tengah geleng-geleng karena sifat Arvin yang tidak bisa ditebak. Arvin sedang barang-barang untuk pindahannya besok. Semua sudah selesai. Arvin merebahkan tubuhnya di kasur hingga matanya perlahan mulai menutup. Jam sudah menunjukkan pukul 21.45. Namun Arvin masih belum bangun dari tidur sorenya. Bahkan handphone yang sudah beberapa kali bunyi tidak dia indahkan. Inilah Arvin, jika sudah bosan dengan kasur dan tidur, dia akan sangat malas untuk bangun kembali dan melepas semua kenyamanan ini. Seolah belum menyerah, seseorang tidak menelpon Arvin masih berlanjut hingga membuat Arvin mengeram kesal. Arvin mengambil handphonenya yang dia letakkan di atas nakas. Terpampang jelas nama Mateo yang sudah menelponnya sebanyak 45 kali. Ketika Arvin akan menelpon balik Mateo, handphonenya kembali berdering dan nama Mateo kembali terpampang. Arvin menggeser ikon telepon dan menggeser ke atas untuk menjawab panggilan sahabatnya itu. Kemana aja lo? Suara Mateo terdengar sedikit meninggi karena ulah Arvin. Kenapa? Tanya Arvin santai. Kantor polisi sekarang, pelaku udah ketemu, terus mayat juga udah ada di tim forensik, jelas Mateo.
Arvin mematikan sambungan telepon. Dia bergegas menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Setelah itu dia mengambil kunci mobilnya dan bergegas keluar kamar. Agis yang melihat anaknya seolah tengah terburu-buru itu hanya tersenyum. Dia sudah tahu apa yang dilakukan anak semata wayangnya yang sangat istimewa. Mobil sedan yang dikendarai Arvin melaju memecah keramaian kota Jakarta dengan kecepatan di atas rata-rata. Hanya perlu 15 menit, Arvin sudah sampai di kantor polisi. Dia langsung menggelengkan masuk, dan di sana sudah ada Matteo dan Sarka tentunya. Yang mana? Tanya Arvin pada Sarka, berdiri di sebelahnya. Sarka mengangkat kepalanya, menandakan dia menunjuk seorang berbaju hitam yang tengah berdiri dengan borgol di tangannya. Dia yang sekitar 3 hari yang lalu, alasan karena korban selalu meminta uang dan uang yang diberikan selalu kurang untuk kebutuhan bulan. Jelas sepupu Sarka. Arvin mendekat, tangannya langsung dia daratkan di wajah laki-laki yang terlihat lebih tua darinya. Pukulan demi pukulan, Arvin lepaskan hingga dari hidung dan mulut laki-laki itu mengeluarkan darah. Sarka berhasil membuat Arvin menjauh dari laki-laki itu agar dia tidak semakin menjadi-jadi. Udah Vin, lihat noh. Sarka mencoba menenangkan Arvin dan menunjuk ke satu arah di mana ada wanita paruh baya yang terus tersenyum ke arahnya. Arvin mencoba emosinya yang sudah sangat memuncak. Arvin tersenyum pada wanita itu sebelum akhirnya wanita itu menghilang. Udah balik yuk, ajak Matteo. Mereka bertiga menggelengkan keluar setelah menyerahkan semua pada sepupu Sarka, ketua kepolisian setempat.